Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan saya Oti Ristri Ardani. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Agung Ridho Harmoko dalam mata kuliahnya adalah Psikologi Kepribadian 1. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah cerita tentang anak muda yang mengalami hal yang tidak sama dengan teman-teman seusianya. Nah, di sini anak muda ini menemukan pemahaman dirinya yang cukup baik atau bisa dikatakan berhasil melewati masa-masa itu. Jadi saya mengangkat tema pada diskusi kali ini adalah pemahaman diri menuju sukses dan bahagia. Nah, saya sudah ngobrol-ngobrol dengan anak muda ini, namanya Alfian. Dia berusia 22 tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan double degree-nya di Belanda. Yang dialami oleh anak muda ini atau yang dialami oleh Alfian adalah kepotakan dini. Jadi menurut ceritanya ini adalah sejak usia SMA Alfian mulai ada kerontokan rambut. Jadi kalau sampai sekarang ini sudah sekitar 4-5 tahunan itu kerontokan rambut itu, dan semakin hari semakin banyak sehingga di dalam kepalanya itu mulai mundur untuk kepotakannya dan semakin mengkilap gitu kan. Nah, ini sampai membuat si Alfian merasa frustasi, malu, kemudian rasa percaya dirinya turun sampai benar-benar bisa mengganggu aktivitasnya. Nah, apakah Alfian ini bisa melewati masa-masa sulitnya atau bagaimana dia pada akhirnya? Yuk, kita lihat dulu obrolan saya dengan Alfian. Alfian Irvanda. Nah, Alfian sekarang aktivitas sedang apa nih? Sebagai apa? Kerja, kuliah, Sekarang apa nih? sekarang tuh kuliah di University of Groningen itu di Belanda, melanjutin kuliah double degree dari S1 ekonomi di FEB UI. Oh, jadi Tuh, sekarang posisi di Belanda ya, Alfian ya? sekarang posisi di Belanda betul. Terus aktivitasnya belajar aja atau ada hal lainnya nih? Paling sih belajar, terus main sama temen lah, nongkrong, nugas. Habis itu kalau lagi butuh olahraga paling main badminton aja gitu aja sih. Oh, sip, sip. Tuh. Nah, ini kan dengar-dengar kan kemarin Alfian ini ya ada masalah nih, punya masalah tentang kerontokan rambut ya. Ini di Belanda udah berapa tahun nih, Benar. Alfian nih? Sekarang itu kayaknya pas 1 tahun lebih lah, 1 tahun Satu lebih tahun ya, sebulan kayaknya. Ya, 1 tahun ya. Kayaknya kemarin ada cerita Alfian mengalami kerontokan rambut yang cukup lumayan parah ya. Nah, itu terjadinya tuh pada saat masih di Indonesia setahun yang lalu atau pas udah di Groningen ya di Belanda ini ya? sebenarnya dulu tuh awal-awal kayaknya SMA itu juga belum belum kebotakan. Terus Mm-mm. mungkin zaman kuliah awal-awal kayaknya sih semester 3 atau 4 atau kayaknya itu mulai 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 mundur bener rambutnya gitu. Terus harus pindah-pindah ke kanan, Apa ditata karena mungkin lagi lah. mungkin SMA nggak begitu mikir gitu, terus kuliah mikir jadi Ya bisa jadi sih, kayaknya kuliah mikirnya mungkin lumayan banyak. Hal yang nggak dipikir harusnya jadi dipikir, mungkin jadi lama-lama mundur lah. oh jadi Kepanasan mungkin kepalanya. udah hampir 4 tahun ya berarti ya mulai sedikit-sedikit ada kerontokan gitu ya. Kalau Iya. dari Eh, lulus SMA iya kan 4 tahun kuliah. benar-benar. Iya, mungkin 4 tahun lah. 4 tahun kurang tapi kayaknya. Tapi apa setahun Ya. ini kayaknya mungkin yang lebih parah gitu atau gimana nih? Iya kayaknya 1 tahun ke belakang ini sih yang
mundurnya cepet banget lah istilahnya. Oh, Hilangnya cepet banget. rambutnya Betul. semakin ke belakang gitu ya, dan Semakin ke mengkilap belakang, gitu kayaknya ya ini ya. mengkilap bener. Iya, Jadi tipis kalau lah. orang umum kadang menyebutnya kayak kebotakan dini ya gitu ya, Iya, kebolokan ini benar. kebotakan dini ya. Nah ini pada saat mengetahui kok kayaknya tiap hari ini ada yang rontok, kemudian mulai mundur ke belakang, yang dirasakan sama Alfian apa nih? Ya, jadi kan kalau awalnya kan memang pas kayak lagi sampoan gitu, nanti tiba-tiba pas habis sampoan di tangan yang rontok tuh banyak gitu loh. Hmm. Terus tapi kalau yang di bagian depan memang nggak nyadar, tiba-tiba udah hilang aja di bagian sini kan. Yang Iya. kerasa yang di bagian tengah. Terus ya habis Hmm. itu pas habis mundur gitu ya rasanya ya pusing gitulah, hampir ke frustasi, kenapa sih ini maksudnya. Terus udah habis itu juga malu udah pasti lah ya. Karena kan ya Frustasi, mana ada malu umur ya. umur 20 tahun, 21 udah botak, jarang banget kan ngelihat teman-teman kayak gitu. Nggak ada sih bahkan Bahkan gitu. nggak punya temen yang botak ya. Ada sih, cuman ya botaknya baru ya 10% lah. Itu mah nggak kehitungnya, nggak botak, kelihatan lah. Jadi itu ini ya membuat Tuh. lumayan satu frustasi, kemudian malu Ya, ya. Kemudian malu apa ya? pasti. Berarti agak mempengaruhi kepedean dong pada saat misalnya Oh eh, iya, jauh-jauh. Alfian. Dulu iya, dulu itu sempat pas awal-awal memang bahkan ini ada tuh di locker itu topi itu ada 8. Hmm. Ada 8 topi itu untuk ganti setiap hari. Jadi emang Jadi hari Senin setiap pakai yang ini, dulu pakai, emang harus ditutupin saking malunya dulu pokoknya kemanapun ya, kecuali lagi olahraga doang itu nggak pakai topi. jadi setiap keluar pasti harus ada topi. Harus ada topi, Nah, kalau kalau enggak sampai mending lupa, nggak keluar. kalau sampai Kalau lupa sampai tuh, lupa biasanya muter balik ke rumah ngambil dulu. Dan luar biasanya biasa. memang ada satu, itu kan ada 8, ganti-ganti Hmm. 7. Nah, satu itu ditaruh di tas buat jaga-jaga kelupaan. Jadi selalu pasti ada, nggak mungkin nggak pakai kemanapun itu dulu mah. Luar biasa ya, nggak bawa minum, nggak bawa makan, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak Nggak bawa apa-apa, yang topi, penting bawa topi. nggak bawa duit pun nggak apa-apa ya, masih bisa pinjam temen ya. Tapi kalau Oh nggak iya bawa benar. Iya kalau rambut soalnya nggak bisa pinjem sih. nggak bisa pinjam. Bener. Iya ya. Jadi benar-benar itu membuat apa ya, ya mengganggu lah ya, mengganggu Alfian dalam aktivitas ya, bisa dikatakan Iya begitu iya ya. iya. Belum lagi Benar benar. secara kepedean, tampil itu membuat harus menutupi diri gitu ya. Nah, tapi Iya. beberapa hari atau waktu yang lalu kayaknya Alfian menyatakan bahwa eh, aku sudah nggak pakai topi gitu kan. Aku keluar udah Iya nggak pakai iya. topi. Aku ditanya teman juga ya biasa saja gitu. Nah, itu tiba-tiba Mm-mm. muncul harus hal seperti itu. Itu kenapa itu kira-kira gitu kan? Sebenarnya kalau kenapanya sih masih Mm-mm. nyari tahu juga, nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya pokoknya memang pas awal kan kemarin sempat pulang dulu ke Indonesia terus balik lagi Mm-mm. ke sini kan. Yang Mm-mm. kedua, nah yang pas habis balik ke sini lagi itu kemarin itu ya rasanya kayak memang ya udah mungkin menemukan aja lah, tiba-tiba muncul aja dari diri sendiri gitu. Kayak ya pede aja lah gitu. Maksudnya selain memang juga pakai topi gitu kan kayak ribet dan ya untuk apa gitu loh pakai topi terus, kan ini juga memang dikasih rambut pasti ada gunanya lah istilahnya. Mm-mm. Terus habis itu akhirnya ya mikir aja ya kayaknya nggak apa-apa lah, maksudnya pede aja lah. Toh kalau misalnya memang ini misalnya kebotakan ini kan buruk ya hitungannya. Terus ya masih ada kelebihan yang lain gitu loh. Misalnya baik hati atau apa gitu, jago olahraga, Iya. pinter dan lain-lain. Pinter Baik dengerin orang misalnya contohnya gitu. baik hati, Ya kayak gitu lah. suka menolong, suka mendengar Suka gitu ya. menolong, suka mendengar gitu. Tapi selain Tuh. itu mungkin apa udah kepasrahan karena udah dikasih obat apa-apa ternyata kok enggak juga gitu. Sebenarnya kalau untuk pasrah sih belum ya, karena kan Hmm. ini ada di sini. Ini juga sebenarnya ini kan masih ini obat juga nih. Hmm, Ini hmm, ya hmm. ini Masih sebenarnya masih berusaha ceritanya. masih berusaha juga. Cuman kalau misalnya memang ini juga pas beli ini memang kalau misalnya gagal ya udah nggak apa-apa. Kalau Oh, gagal ya berarti memang ya udah nggak masalah. Cuman memang udah santai aja. Kalau orang pun nanya juga ya pede aja, hmm, nggak apa-apa. Ya memang botak terus kenapa gitu. berarti bukan karena udah putus asa ya. Emang Enggak, muncul putus asa sih enggak. Cuman enggak ya. udah menerima lah, bukan putus asa Menerima. tapi menerima.
menerima lebih ke salah menerima. satu istilahnya kekurangan, barangkali malah kelebihan ya, karena memang nggak semua orang malah dikasih botak ya. Jadi Iya, wah, mungkin lebih dikenal orang, jadi Alfian yang mana gitu, itu Alfian yang Alfian botak. yang botak. Tapi sebenarnya Alfian itu malah terkenalnya Alfian yang gondrong loh. Oh gitu Bisa ya. iya bener, karena kan dulu kan rambutnya gondrong ke bawah begini kan. Karena Atasnya waktu ditutup itu topi. ya, Jadi dikiranya oh, gondrong. ternyata sekarang bisa menemukan dirinya Bisa. ya, menjadi pede. Tetapi apakah ini ada pengaruhnya karena Alfian lagi di Belanda? Mungkin kultur di sana, budaya di sana itu memang orang nggak kepoan, orang nggak apa sih, mau, kalau di Indonesia mungkin ya, ini kan kulturnya ini, kalau ada orang yang aneh sedikit kan mata selalu memandang ke situ. Kemudian belum lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah itu mempengaruhi ini ya, Ya, membentuk. mungkin iya sih ya. Cuma kan memang kalau dari dasarnya dari data itu kan Indonesia itu adalah negara kolektivis kan ya. Dibanding Belanda itu adalah negara yang individualisnya tinggi kan. Jadi mungkin kalau di Indonesia memang lebih mikir gitu, aduh dilihat orang gimana nih, kayak itu adalah hal yang paling harus dilihat gitu loh, tampang dulu kan. Jadi mungkin lebih panik, sedangkan kalau di sini kan memang ya istilahnya apa ya, orang sini kayak nggak terlalu ngurusin urusan orang, dan urusan orang juga ya nggak ngurusin urusan saya gitu. Jadi memang mungkin lebih 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 pede di sini aja lah. Oh, Dan sip, sip. sebenarnya di Belanda juga yang botak banyak sih, Oh, jadi anak-anak muda ya. jadi banyak temennya lah ya di sana ya, Jadi banyak selain teman ya, tapi ya orang bule kan nggak kenal juga lah ya, berarti ya bagus ya. tuh. Jadi kultur di sana juga mempengaruhi. Kemudian mungkin semakin Alfian memahami, ternyata kelebihanku enggak cuma di rambut kok, itu kan rambut hanya sebagian kecil. Ternyata banyak Iya kelebihan-kelebihan benar. lain yang dimiliki. Iya, Jadi itu yang membuat iya, mungkin penerimaan dirinya Alfian tuh tumbuh, iya kita benar-benar. katakan tumbuh menjadi lebih baik gitu kan. Iya, Nah, iya. mungkin ini hal yang luar biasa ya untuk kematangan kepribadian ya. Karena memang kepribadian itu kan dinamis dan selalu berkembang. Nah, ini perkembangan yang sangat baik untuk Alfian di usianya yang sekarang 22 gitu. Mungkin ada pesan ke teman-teman, Alfian, untuk orang-orang yang mungkin nggak cuma botak, atau mungkin dia punya, pastinya kan tiap orang tuh ada kekurangan lah gitu kan. Iya, iya. Nah, itu apakah ada pesan mungkin buat teman-teman? Ya mungkin sih pesannya kayak kan memang setiap orang tuh pasti ada kekurangannya, entah di dalam dirinya sendiri atau enggak di appearance-nya, di luarnya ya. Jadi yang harus dipikirkan adalah gimana caranya, karena hal yang paling penting sih sebenarnya gimana cara kita bisa mencintai diri sendiri kan menerima kekurangan kita sendiri kan. Jadi ya memang kita harus menerima kekurangan kita, dan ya memang yang kedua sih jangan jangan terlalu memikirkan apa yang kata orang bilang gitu loh. Toh misalnya belum belum tentu kok, maksudnya kalau misalnya memang kebotakan itu orang mikirnya jadi, ah ini orang apa, kan belum tentu seperti itu. Jadi ya memang harus mulai lebih pede aja lah. Dan soalnya pasti di balik kekurangannya kita tuh pasti masih ada kelebihan yang lebih banyak lagi gitu. Oke, jadi fokusnya justru di kelebihannya kita ya. Kalau kekurangan ya Iya, semua orang pasti ada kekurangan. semua orang pasti Luar ada kekurangan. luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain, buat saya sendiri dan juga buat semua orang ya, bahwa kita jangan terlalu fokus dengan kekurangan dan kita pede aja, karena kekurangan itu yang di bawah kita juga lebih banyak mungkin ya, kekurangan, dan yang penting kita adalah Betul. bisa fokus dan fokus kepada kelebihan. Yang tadi apa kelebihannya Alfian? Suka menolong, Menolong, suka suka mendengar, pintar mendengar, suka mendengar, baik hati, baik menolong, hati gitu. banyak lah. Oke, terima kasih Alfian. Selamat menuntaskan pendidikannya di Belanda dan semoga sukses selalu Amin. dan terus menebarkan kebaikan kepada teman-temannya. Amin. Terima Ya, kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi obrolan saya dengan Alfian yang sedang berada di Groningen, Belanda, yang sangat luar biasa ya menurut saya, dengan kondisinya yang sudah cukup lumayan botak ke belakang. Dia akhirnya bisa menemukan dirinya, memahami dirinya, sehingga kebotakannya itu tidak menjadi hambatan lagi buat dia. Nah, sekarang kita ingin menganalisa personalnya dulu terhadap Alfian. Untuk nantinya dalam tugas ini kita kaitkan dengan teori yang mendukung
pengalaman-pengalaman yang Alfian hadapi ini. Yang pertama, saya ingin menganalisa terkait kondisi kepotakan dirinya Alfian itu akhirnya memunculkan rasa frustasi, kemudian rasa malu, dan turunnya rasa percaya diri, sehingga ini mengganggu aktivitasnya Alfian. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Alfian merasa bahwa tidak ada temennya yang botak seperti dia gitu. Jadi dia merasa menjadi orang yang berbeda dan orang yang aneh lah gitu kan. Kemudian yang kedua, Alfian di sini sebenarnya dia membutuhkan aktualisasi diri, dan itu dia merasa terhambat oleh kondisi kebotakannya dia. Kemudian yang ketiga yang saya lihat, tidak ada faktor masa lalu yang mempengaruhi kondisi-kondisi di atas, karena tidak satupun yang terucap oleh Alfian terkait masa lalunya. Sengaja saya juga tidak mengorek masa lalunya karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sehingga saya berpikir untuk melihat kondisi Alfian yang saat ini dan yang kedepannya gitu. Kemudian setelah diceritakan tadi oleh Alfian bahwa setelah sekian tahun, kira-kira berarti 4-5 tahunan, sampai dengan akhirnya hari ini dia muncul ada penerimaan diri atau pemahaman diri. Nah, ini kalau saya lihat ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau dari faktor internal tadi diakui oleh Alfian bahwa merasa menemukan dirinya itu apa adanya gitu, dan dia juga heran gitu, kok dia bisa otomatis seperti menemukan dirinya apa adanya, kemudian dia bisa mencintai dirinya sendiri termasuk dengan kebotakannya itu gitu kan. Kemudian dia merasa untuk apa sih ditutup-tutupi lagi, karena toh ini hanya meribetkan diri sendiri. Nah, kalau yang faktor eksternalnya tadi terungkap oleh Alfian bahwa kultur budaya yang di negara yang sedang dia tinggali sekarang adalah memang individualisme gitu ya. Jadi orang tidak melihat kekurangan orang lain, tidak pedulilah dengan orang lain, sehingga itu membuat dia merasa nyaman. Ternyata dia mau botak, dia nggak botak, itu ternyata adalah tidak ada yang memperhatikan, dan di sana ternyata dia menemukan banyak anak-anak muda juga yang ternyata botak gitu kan. Beda dengan mungkin kultur budaya di Indonesia yang masih sangat perhatian ya, atau kepo, atau dengan sesuatu yang aneh tuh pandangan matanya langsung berbeda. Jadi ini yang menurut Alfian ikut mendukung dia menemukan atau memahami dirinya. Jadi saya melihat ada dua faktor ya, faktor internal dan eksternal dari Alfian. Kemudian apa sih yang setelah dia menemukan atau menerima dirinya, kondisi apa nih yang akhirnya didapatkan oleh Alfian? Akhirnya Alfian tidak malu lagi, nggak frustasi lagi, kemudian kepercayaan dirinya muncul dan semuanya hampir normal kembali seperti sebelum dia merasakan kepotakan itu. Jadi sebenarnya dia sampaikan dia tidak putus asa, dia masih sampai sekarang pun dia masih melakukan pengobatan-pengobatan, kemudian dia tidak putus asa, tetapi pada saat memang nantinya tidak berhasil, ya sudahlah, dia akan lebih fokus ke kelebihan dirinya, dan itu tentunya untuk kehidupannya dia yang saat ini dan untuk yang masa depan. Kemudian dengan wawancara yang tadi saya lakukan atau obrolan dengan Alfian, saya melihat bahwa kebutuhan aktualisasi dirinya itu sudah terpenuhi gitu kan, karena dia sudah nggak memikirkan lagi tentang kekurangannya, justru dia lebih menonjolkan kelebihannya yang dia inventarisir tadi cukup banyak gitu ya, dan itu dia lebih menonjolkan sehingga aktualisasi dirinya berkembang menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun juga aktualisasi diri ini adalah kebutuhan setiap manusia gitu kan, seperti yang disampaikan oleh teori kebutuhannya Maslow gitu. Nah, kaitannya dengan apa yang dialami Alfian dari dia mengalami atau merasakan kekurangan dirinya, kemudian
dia berproses, ada pembelajaran yang akhirnya dia menemukan dirinya, memahami dirinya, mendapatkan penerimaan diri yang begitu baik. Saya di sini ingin mengkaitkan dengan teorinya Gordon Allport. Jadi di sini Allport itu meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan oleh kesadaran. Dan ini berdasar pada masa kini, masa yang akan datang, tidak mendasarkan pada yang masa lalu. Nah, kemudian Allport juga meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya itu adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak, orang terus berkembang, gitu kan. Nah, yang ketiga, bahwa menurut Allport ini adalah kepribadian itu sebagai organisasi yang dinamik dalam sistem psikofisik dari suatu atau dari individu yang menentukan penyesuaiannya dengan lingkungan. Jadi saya melihat apa yang dialami oleh Alfian ini adalah satu rangkaian teorinya dari Gordon Allport ini. Jadi bahwa dia agak mengabaikan ya, bahkan tidak ada cerita pun yang menceritakan masa lalunya sehingga dia menjadi pada saat dia mengalami kekurangan, dia menjadi down gara-gara masa lalunya tidak terungkap di situ, sehingga saya melihat memang dia bervisi ke depan gitu kan. Kemudian bahwa kepribadian itu bergerak terus, berkembang, itu 5 tahun ya dialami oleh Alfian, dari yang dia rasa frustasi, kemudian dia mendapatkan dorongan dari internal, kemudian ada dukungan dari kultur budaya di Belanda, dari pengaruh luar, sehingga itu berkembang terus menjadi pribadi atau menumbuhkan kepribadian yang lebih matang atau menumbuhkan pemahaman diri yang lebih baik. Dan di sini juga ada satu individu, si Alfian itu mengorganisir gitu ya, yang dari unsur-unsur yang dari luar, yaitu pengaruh dari budaya luar dan juga dari internal dia sendiri. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih membahas tentang Alfian dikaitkan dengan teori-teorinya Gordon Allport, kita perlu tahu dulu siapa sih sebenarnya Gordon Allport. Saya bacakan ya biografinya. Gordon Allport lahir di Indiana tahun 1897. Allport memiliki gelar sarjana muda dan master di bidang psikologi dari Harvard. Dan beliau juga belajar ilmu ekonomi dan filsafat pada tahun 1919. Lalu Allport mengajar di Robert College Istanbul, Turki untuk ilmu sosiologi dan bahasa Inggris. Nah, tidak berhenti di situ. Di tahun 1922, Allport meraih gelar PhD dalam bidang psikologi dari Harvard juga, dan meneruskan karirnya sebagai kepala studi kepribadian di Amerika. Jadi di sini Allport menjadi salah satu ahli psikologi pertama di Amerika yang memusatkan perhatian kepada kepribadian yang sehat, bukan kepribadian yang neurotis. Nah, Allport juga di sini memang kita kenal dia tidak menekankan di masa lalu. Jadi agak berseberangan dengan teorinya Sigmund Freud ya. Jadi di sini Allport itu memang menekankan kepada masa kini dan masa yang akan datang. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita, diskusi kita terkait pengalamannya Alfian dengan teori Allport. Di sini Allport ini menyampaikan ada kriteria kepribadian yang sehat dan matang. Jadi di sini ada 7 kriteria seseorang dikatakan mempunyai kepribadian yang sehat dan matang. Yang pertama adalah individu itu memiliki perluasan perasaan diri. Jadi kemampuan untuk berpartisipasi dan menyukai rentang aktivitas yang luas. Kemudian yang kedua, individu itu memiliki hubungan hangat dengan orang lain. Jadi pada saat seseorang mempunyai kemampuan membina hubungan intim dengan keluarga, teman, dan anak dengan baik, maka di situ adalah menjadi salah satu kriteria bahwa
si individu itu mempunyai kematangan kepribadian dan kesehatan kepribadian yang baik. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa aman secara emosional. Nah, di sini adalah merupakan kemampuan menerima emosi diri dengan rasa aman tanpa tertekan. Misalnya, tidak menyembunyikan rasa marah namun mengendalikannya dengan tepat, tidak menyerah dan kecewa dan sebagainya. Kemudian adalah memiliki persepsi yang realistis. Yang kelima, memiliki keterampilan. Yang keenam, memiliki pemahaman diri. Nah, ini memiliki pemahaman diri ini adalah yang dalam kasusnya Alfian yang akhirnya ditemukan oleh Alfian dengan cukup baik. Dan ini menjadi salah satu kriteria, baru salah satu ya, karena Alpot ini ada 7 kriteria kepribadian yang sehat dan matang. Jadi Alfian ini baru yang berdasarkan obrolan tadi, baru pemahaman diri yang dia dapatkan itu menjadi salah satu kriteria kepribadian yang sehat dan matang. Apa sih pemahaman diri ini? Di sini dikatakan oleh Alpot, memiliki pemahaman diri berarti adalah memiliki kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara gambaran diri ideal dengan kondisi diri yang sesungguhnya, dan mampu melihat kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Nah, di sini saya melihat Alfian sudah berhasil melihat kelebihan dan kelemahan diri sendiri dan lebih fokus kepada kelebihannya. Jadi ini yang menjadi Alfian dapat lebih mengaktualisasikan dirinya dengan lingkungannya. Kemudian yang ketujuh adalah salah satu kriterianya yaitu memiliki filsafat hidup yang mempersatukan. Jadi kalau dihubungkan dengan teorinya Alpot ini sangat terkait ya apa yang dialami Alfian ini. Jadi dari kriteria kepribadian yang sehat dan matang, pemahaman diri ini masuk dalam kriteria itu. Kemudian proses yang dilalui Alfian itu juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gordon Alpot. Kemudian untuk mendapatkan atau menuju kepada pemahaman diri yang baik itu atau kepada kematangan pribadi yang sehat dan matang, apa sih sebenarnya unsur-unsur pokok kepribadian menurut Alpot? Nah, di sini sedikit saya sampaikan ada 4 ya, ada 4 unsur pokok kepribadian menurut Alpot, yaitu dynamic organization, psychophysical system, determine, dan yang terakhir adalah istilahnya unik atau khas. Nah, di sini secara garis besar Alpot mengatakan bahwa kepribadian itu merupakan sesuatu yang berkembang, dinamis, dan berasal atau terdiri dari unsur-unsur yang terkait. Kemudian kepribadian juga merupakan fenomena nyata yang mencakup aspek mental dan fisik dan menjadi satu sistem yang menentukan atau mengeluarkannya menjadi perilaku dan pikiran seseorang. Jadi jelas sekali di sini Alpot menyatakan bahwa untuk membentuk kepribadian itu adalah dengan beberapa unsur, yaitu mental, kemudian fisik, kemudian unsur-unsur terkait lainnya seperti pengaruh lingkungan. Kemudian itu yang pada saat diorganisir dalam satu sistem muncul menjadi satu perilaku dan kepribadian pada individu. Nah, selain itu ada juga di sini teorinya dari Alpot terkait trait psychology. Trait psikologi ini sebenarnya adalah seperti ego atau sifat dari individu. Di sini ada sifat yang umum dan ada sifat yang individual. Sifat yang individual tentunya ya yang pada tiap-tiap manusia. Kemudian sifat umum itu misalnya adalah sifat yang menjadi pengaruh sosial. Misalnya yang tadi dialami oleh Alfian, trait umum atau sifat umum orang Belanda itu adalah individualisme. Nah, kalau orang Indonesia adalah
collectiveness ya gitu kan, yang sosial sekali. Nah, kemudian eh, sifat umum yang ada di Belanda ini justru mendorong untuk pemahaman diri Alfian muncul. Jadi tidak selalu bahwa sifat individualisme itu jelek ya, ternyata ya di sini kita lihat tinggal pada saat kondisi seperti apa itu diterapkan. Pada saat kondisi memang uh, untuk menemukan pemahaman diri terhadap kekurangan-kekurangan, ternyata sifat individualisme itu menjadi penting untuk mendorong pemahaman diri gitu ya, mendorong seseorang menemukan dirinya. Karena kalau mungkin dia ada di dalam pengaruh sosial atau sifat umum yang sangat akrab atau yang sangat kepoan, yang sangat apa-apa pengen tahu gitu kan, itu menjadi dia tuh lebih sulit atau lebih susah ya untuk menemukan kekurangannya. Tetapi pada saat yang kondisinya orangnya cuek-cuek aja, ya itu urusan lu lah gitu kan, dan itu menjadi bukan urusan saya gitu, itu ternyata mendorong seseorang menjadi lebih baik, lebih cepat untuk bisa memahami dirinya. Karena toh seperti yang Alfian katakan, ternyata dia juga nggak mikir-mikirin aku gitu kan. Buat apa aku mikirin kekuranganku gitu kan. Jadi ternyata tidak selamanya ya sifat individualisme itu menjadi jelek ya, tetapi pada kondisi yang seperti apa gitu kan memang itu bisa diterapkan gitu. Nah, selain itu Alpo juga ada ini yang propium ya. Propium ini yang self ya atau ego nih ya. Nah, ini di sini ada 7 propium, yaitu yang pertama adalah sense of bodily self. Kemudian sense of continuing self identity. Kemudian yang ketiga self esteem. Kemudian yang keempat extension of self. Kemudian yang kelima self image. Yang keenam self as rational chopper, dan yang ketujuh adalah appropriate striving. Di sini adalah merupakan kesadaran-kesadaran tentang fisik, tentang identitas diri, kemudian berkembangnya perasaan bangga, dan sampai dengan adalah kesadaran eksistensi diri. Yang semuanya itu akan menjadi sempurna jika dijalani tahap per tahapnya. Ini dari usia 0 ya, 0 tahun ya, akan menjadi sempurna kalau tahap per tahapnya dijalani dengan baik, dan akhirnya akan mendapatkan self as knower. Apa itu self as knower? Self as knower itu adalah kesadaran mengenai diri sendiri yang mencakup totalitas dari tadi 7 aspek itu, 7 aspek self itu. Kalau Alport menyebutnya propium ya, gitu kan. Jadi self as knower itu adalah kayak tingkatan yang paling tingginya gitu. Dia menyadari semuanya, menyadari kekurangannya, kelemahannya, menyadari tentang eksistensi dirinya gitu kan. Nah, harapannya adalah manusia sampai kepada self as knower ini. Kemudian itu yang bisa dikaitkan antara teorinya Alpo dengan apa yang dialami oleh Alfian, pengalaman-pengalamannya Alfian. Tetapi saya pikir diskusi kita tidak berhenti sampai di teori, biar lebih oke tentunya. Kita ingin berdiskusi lebih lanjut, ingin membawa yang lebih heboh lagi nih. Nah, apa itu? Coba kita ingin tahu tentang mengapa harus menuju kepada pemahaman diri. Nah, anak-anak muda nih biasanya nih yang pada saat sedang mencari jati dirinya, tentunya mengapa sih kita harus memahami diri ini gitu kan. Nah, ternyata itu perlu sekali, karena yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan rasa aman tentunya, tidak cemas karena kekurangannya, dan untuk aktualisasi diri. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu memang membutuhkan aktualisasi diri, dan itu memang
disampaikan oleh Maslow, bahwa itu adalah kebutuhan manusia gitu. Setelah kebutuhan-kebutuhan yang lainnya terpenuhi ya tentunya ya, akhirnya akan sampai kepada kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian kenapa sih kita harus memahami diri sendiri? Ya, yang berikutnya adalah kita bisa mengoptimalkan kemampuan diri kita, kemudian mengoptimalkan hubungan sosial. Dengan kita sudah tidak memikirkan kekurangan kita, berarti kita akan lebih baik dalam menjalin hubungan sosial, baik dengan keluarga, anak, suami, istri, kemudian dengan rekan kerja, teman-teman kuliah dan lainnya. Itu menjadi lebih baik karena kita sudah tidak ada hambatan lagi dengan kekurangan diri kita. Kemudian yang tentunya adalah kesehatan mental ya. Kesehatan mental menjadi lebih baik ya dengan kita sudah tidak memikirkan kekurangan-kekurangan kita, karena nggak ada beban-beban pikiran lagi kan tentunya gitu kan. Jadi apa? Jadi pada akhirnya adalah kenapa kita harus menuju kepada pemahaman diri secara utuh itu karena apa? Untuk sukses dan bahagia gitu kan. Jadi kalau kita mau bahagia ya udah kita memahami dulu diri kita. Kalau kita mau sukses ya udah kita memahami dulu kekurangan kita, kemudian kita ngapain nih? Fokus kepada kelebihan kita. Jadi ada tips nih ya. Ini menurut saya ya, tentunya tips-tips itu nanti teman-teman akan banyak sekali ya, dan masing-masing orang juga beda-beda ya. Kalau ini adalah tips saya dari saya tips menuju ke pemahaman diri atau kepenerimaan diri. Kalau saya nih berdasarkan obrolan dengan Alfian, dicerna-cerna itu ya. Yang pertama adalah fokus kepada kelebihan diri, yaitu kenali potensi diri yang dominan. Jadi kita lupakan atau kita tetap berusaha untuk meng-up kekurangan kita, tetapi jangan berfokus kepada kekurangan kita. Kalau memang itu sudah diusahakan nggak bisa, ya udah kita beralih lebih fokus kepada kelebihan diri kita. Kita cari potensi diri kita, kelebihan diri kita yang dominan apa, itu yang dikembangkan, itu yang benar-benar kita garap. Kemudian yang kedua adalah fokus kepada kebermanfaat diri kita ada di dunia ini gitu. Jadi berusaha ambil peran untuk setiap kegiatan. Misalnya dalam lingkungan kerja, lingkungan kampus, dan lingkungan rumah atau di keluarga pun ambil peran. Jadi kita merasakan kita itu ada di dunia ini nih, ada manfaatnya loh gitu kan. Nah itu akan bisa menambah, memunculkan pemahaman diri kita. Kemudian yang selanjutnya, fokus pada masa kini dan masa depan, dan masa lalu hanya menjadi dongkrak kehidupan yang masa kini dan masa akan datang. Jadi kalau misalnya ada masa lalu yang gemilang atau masa lalu yang menyedihkan, itu menjadi dongkrak aja, kita melangkah lagi ke masa depan dan berkembang di masa yang kini gitu kan. Jadi jangan sampai masa lalu itu menjadi yang gemilang, menjadi istilahnya leha-leha. Aku kan dulu pernah juara ini dulu lah itu kan. Kemudian atau masa lalu yang kelam, aduh saya ini dari keluarga yang broken home sehingga begini saya itu tidak mendapatkan kasih sayang, sehingga hanya berkecimpung di masa lalu. Tapi itu bisa kita jadikan dongkrak aja untuk kehidupan kita atau fokus kita kepada masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, open minded ya, open minded terhadap segala hal, dan yang utama adalah mau mendengarkan orang lain ya. Open minded, mau mendengarkan orang lain, inovatif, kreatif, itu bisa menumbuhkan pemahaman diri yang lebih baik. Kemudian jangan takut berbeda dengan orang lain. Yang menjadi hambatan Alfian di awal adalah dia merasa tidak ada temennya yang seperti dia, tidak ada temennya yang botak gitu kan. Jadi dia merasa nggak nyaman, merasa malu karena dia sendirian yang mengalami seperti itu. Jadi di sini jangan takut berbeda dengan orang lain. Karena apa? Di sini juga kita harus menyadari bahwa seringkali nih ya, keterbatasan itu menjadikan seseorang menjadi lebih terkenal dan mendapat keberuntungan gitu kan. Ini ya, ini yang penting nih. Kadang-kala keterbatasan ya, mohon maaf nih, kadang ada orang yang pendek atau ada orang yang sangat gemuk,
itu menjadi lebih terkenal karena oh siapa sih, atau Alfian aja lah ya kayak yang kasus dalam hal ini. Alfian yang mana sih? Itu loh Alfian yang botak. Nah, kalau Alfian pinter mengemasnya, dia tambah dengan kelebihan-kelebihannya, dia orang akan mengenalnya lagi. Alfian yang mana sih? Oh ya, itu Alfian yang botak, yang baik hati, dan kalau saya curhat itu selalu mendapat solusi dari si Alfian ini. Alfian yang botak itu kan yang suka menolong itu kan, saya tuh pernah ditolong sama dia. Nah, itu akan menjadi penyebaran-penyebaran yang lebih bagus gitu kan, yang lebih baik gitu. Dikenal, tidak hanya dikenal karena kebaikannya, tetapi akan lebih jelas lagi dengan kekurangan itu, dengan botaknya. Jadi jangan takut kita punya kekurangan, jangan takut kita berbeda dengan yang lain. Itu mungkin tips-tips dari saya ya. Tentunya teman-teman nanti punya tips-tips sendiri bagaimana menumbuhkan pemahaman diri yang utuh ya untuk kita sendiri. Dan kita tarik kesimpulan mungkin ya dari diskusi kita di kesempatan ini. Kalau saya menyimpulkan berdasarkan pengalaman Alfian dan teorinya Gordon Allport ini, saya menyimpulkan bahwa kepribadian itu terbentuk dari beberapa unsur, yaitu dari internal atau dari individu dan dari luar. Dari individu itu dari mental dan fisik, kemudian tergabung menjadi satu dan memunculkan kepribadian. Satu lagi, kepribadian itu selalu berkembang, dinamis, sehingga hal ini harus selalu dijaga untuk tetap matang dan sehat. Jangan sampai kita terlena sehingga kepribadian kita itu menjadi kurang sehat, menjadi nggak matang lagi karena banyak stimulus-stimulus dari luar yang harus kita organisir, harus kita tangkap dengan kebaikan atau dengan pribadi yang baik atau dengan perilaku-perilaku yang baik. Jadi di sini pada saat memang kita bisa menyatukan antara mental, fisik dan kondisi dari luar, pengaruh luar, itu bisa meningkatkan kepribadian kita menjadi lebih sehat dan lebih matang. Itu yang mungkin kita jadi kesimpulan kita bahwa kepribadian itu dinamis dan berkembang sehingga tetap dijaga untuk selalu sehat dan matang. Oke, terima kasih untuk diskusi kita pada sesi hari ini dan semoga semuanya bisa menjadi berkepribadian yang matang, sehat, memberikan kebaikan kepada semua kehidupan, dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.